Kak Lian, menurutmu lebih baik untukku atau istrimu? Tentu saja kamu. Aku suka kamu yang pemarah seperti cabai kecil. Suami aku memberimu iga asam manis favoritmu. Jiang Lian, Song Wanyi, apa yang kalian lakukan? Kamu adalah suami dan teman-teman terbaikku. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Sudah, ada apa denganmu? Tunggu, sekarang dia sudah di sini. Apa kita kehabisan yang itu? Biarkan saja dia yang membelinya. Itu ide yang tidak buruk. Dengan begitu kita tidak perlu membuang waktu. Kau ini apa? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk berpartisipasi. Pergi dan belikan aku 1 kotak sekarang juga. Kalau tidak, cerai. Kamu masih punya muka meminta cerai padaku. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Kalau tidak, aku akan segera membuatmu bangkrut. Oke. Aku akan lakukan sekarang. Tangkap mereka. Iya. Aku dulunya adalah bos geng besar di dunia asli. Dengan kekuatan supernya, dia menaklukkan puluhan ribu anak buah. Namun tepat sebelum saat aku akan menikahi idolaku yang telah aku cintai selama 8 tahun masuk ke dalam sandiwara sialan ini, menjadi seorang yang bodoh karena cinta yang sangat mencintai suami sampah, istri kambing tembak. Sistem agar aku tidak melanggar desain karakter, khusus mengambil nilai kekuatanku, dan menyatakan selama aku berada di keluarga Jiang, menjalani tugas istri kambing tembak selama 3 tahun. Akan dikirim kembali ke dunia asli, dan sekarang, 3 tahun sejak misi yang disebutkan sistem, hanya tersisa 2 jam. 2 jam kemudian, aku akan dinyatakan sebagai pewaris di Jianglian upacara warisan misi selesai. Saat itu, sebelum aku meninggalkan dunia ini, bunuh semua yang telah menindasku. Sayang Kak Lian, aku hanya suka kamu, Shen Qingwu sampah itu. Halo? Beliin aku sekotak kondom dan kirim ke Hotel Jiang's Group. Ingat isi kondomnya dengan air cabai. Mbak, Oke. Untuk mengirim barang yang kamu minta. Wanita gila sekali. Sayang, ayo lanjut. Hei Kak Lian, nanti bersikap lembut padaku ya. Jangan khawatir Kak, aku tidak bisa lebih ringan. Iya. Shen Qingwu, dasar jalang. Apa? Shen Qingwu, dasar anjing. Shen Qingwu, dasar anjing. Berani-beraninya kau menaruh sesuatu di kondom. Aku akan membunuhmu. Suami, ini dikirim oleh kurir. Ini tidak ada hubungannya denganku. Berani kau membantah? Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku menulis nama terbalik. Kakak Lian, kau tidak apa-apa. Suami, maaf aku sungguh tidak sengaja tadi. Itu hanya reaksi insting. Diam. Suami, aku sungguh tidak sengaja. Tapi kupikir lukamu lebih serius. Sebaiknya ke rumah sakit untuk diobati. Kakak Lian, ayo ke rumah sakit. Shen Qingwu, tunggu aku malam ini di upacara pengangkatanku sebagai pewaris keluarga Jiang. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Bantu aku ke rumah sakit cepat. Baik. Bawakan aku seorang yang berselingkuh dan menyuruhku belikan kondom untukmu. Inilah yang terjadi. Kau ingin aku berlutut di upacara warisanmu. Lihat saja apakah kau punya kemampuan itu. 2 menit, dan aku selesai. Sistem mengatakan untuk bertahan 3 tahun. Tinggalkan neraka ini kembali dan menjadi kakak perempuanku, menikah dengan Xiao Shu. Inikah hasil kerja kerasmu selama ini? Ya, ibu, ini bahan-bahan segar yang aku gunakan dan...
Masakan apa yang kau buat sangat tidak enak. Kau membuat semua orang tertawa. Apa keluarga Jiang kita tidak mampu membayar koki? Yayu membuat semua orang tertawa. Apa keluarga Jiang kita tidak mampu menyewa koki? 2 menit, hanya 2 menit. Untuk tugasnya, untuk menghancurkan muka orang-orang itu, kamu harus bertahan. Bu, kita punya juru masak di rumah. Tapi kamu memaksaku. Berani-beraninya kamu membantah aku. Biarkan kamu melakukannya. Seorang wanita, ruang atas dan dapur bawah. Kamu harus mengajari suami dan anak-anakmu. Apa kamu tidak mengerti itu? Peringatan. Peringatan nilai kemarahan 120%, sisa 2 menit. Karakter runtuh akan terdampar selamanya. Diam. 2 menit, hanya 2 menit. Bu, aku sudah menikah dengan keluarga Jiang selama 5 tahun. Siang hari, aku ingin membantu perusahaan Jiang Liangwan. Setelah pulang, aku harus melayani keluarga besar. Aku manusia, bukan dewa. Semua wanita. Kenapa kamu harus menggunakan syarat yang berat seperti itu? Untuk mempersulit aku? Bagaimana kalau aku memarahimu? Oh, saya bilang, Nyonya Jiang, menantu perempuanmu tidak juga berani-beraninya dia membantah kamu seperti itu, tidak seperti menantu perempuanku. Menampar aku setiap hari, aku masih belum berlutut dengan patuh dan memanggil ibu mertua. Betul, menurut pendapatku harus dikelola dengan baik, kalau tidak, besok dia bisa naik di atas kepalamu. Diam. Masih marah sekali pantasan Nyonya Jiang dibully seperti ini olehnya Nyonya Jiang. Kamu harus mengawasinya. Betul. Shen Qingwu, berlututlah untukku bersihkan lantai. Biarkan aku membersihkannya untukmu. Apa kamu juga pantas? Dasar jalang, berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Lihat nanti aku bunuh kamu. Waktu habis. Selamat kepada tuan rumah telah menyelesaikan 3 tahun di keluarga kaya. Tugas memerankan istri dari suami bodoh yang jadi umpan meriam. Nilai kekuatan yang dipulihkan telah kembali ke 100%. Bagus, akhirnya aku selamat dari 3 tahun yang sulit ini. Tidak apa-apa, akhirnya aku berhasil melewati 3 tahun yang sulit ini. Sistem, aku ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Tunggu sampai aku membalas dendam atas 3 tahun balas dendam yang sia-sia. Tolong kirim aku kembali ke dunia asalku segera. Regresi. Program regresi dimulai. Sedang dilakukan. Apa yang terjadi di sini? Peringatan, alarm. Jangkar dunia hilang. Kunci regresi. Tuan rumah untuk sementara tidak bisa kembali ke dunia asal. Apa? Tidak bisa kembali? Program pengangkut sedang dalam perawatan. Buka kembali saluran setelah perbaikan. Sekarang lepaskan ikatan sistem SIM. Ikat ulang sistem tampar muka penjahat. 1 penjahat di setiap muka. Hadiah acak, uang, kekuatan, seni bela diri, keterampilan medis, atau pacar kejutan. Sistem sialan. Aku tidak mau. Aku mau kembali sekarang. Transmisi sementara tidak tersedia. Kerjakan tugas sekarang. Semua penjahat dalam upacara warisan tamparan dalam 24 jam. Kamu akan terkejut menyenangkan setelah sukses. Setelah 3 tahun lemah. Kembali sekarang dan menikah, sistem sialan. Baik, bagus. Karena aku tidak bisa kembali, aku akan menggunakan hadiah ini untuk menjadi raja di sini. Kalian hancurkan sampah itu. Aku akan membunuhmu, nenek tua sialan. Apa yang baru saja kau panggil aku? Berontak. Berani kau melawan. Lepaskan dasar sampah. Jalang, sampah. Aku sudah tahan dengan sekelompok sampah sepertimu selama 3 tahun. Karena aku tidak bisa kembali. Meskipun urusan kita sudah selesai, Shen Qingwu, apa yang kau lakukan, Jalang? Shen Qingwu, apa yang kamu lakukan, Jalang? Oh ibu, kamu tidak apa-apa. Kamu pikir aku baik-baik saja? Biarkan aku bilang sesuatu. Jika kamu adalah anakku sendiri, cepat ajari aku pelajaran untuk Jalang ini. Ibu jangan khawatir. Aku akan membantumu sekarang. Shen Qingwu, kamu Jalang, beraninya kau memukul ibuku? udang kecil juga layak bertarung denganku. Tanganku sakit sekarang. Kamu berbohong padaku soal harta keluarga Shen, mengosongkan rumahku, merawat simpanan, dan menyuruhku membelikanmu kondom. Aku akan menyelesaikannya denganmu hari ini. Menampar sampah berhasil, hadiah kekuatan inti plus 30%. Stabilitas tubuh bagian bawah meningkat. Muntah, terus muntah. Keluarkan semua ketulusanku untukmu selama 2 tahun terakhir. Nah, Bang Lian. Bang Lian,
Shen Qingwu, kamu gila. Kamu bilang aku gila, kenapa salah? Seorang selingkuhan tidak rendah hati berani keluar. Menampar wanita jahat, hadiah kekuatan ledakan kaki menetap 10%. Gila. Gila, dia gila, dia gila. Dia orang gila. Panggil aku gila. Kalau begitu akan kutunjukkan kegilaan. Anggap saja aku gila. Kalau begitu akan kutunjukkan kegilaannya. Kalian hanya bergosip di sana. Katakan aku tidak berpendidikan ya. Kupikir kamu pantas dipukul. Ah! Mau apa? Memotretku diam-diam ya. Aku sangat suka, oke? Kamu mau aku beri close up? Lihat bagaimana aku membuat kalian yang disebut kelas atas menjadi embrio jahat. Apa yang kamu lihat? Ku hanya orang lewat. Kamu berani menatapku meski hanya lewat. Sekarang siapa yang berani mengatakan bahwa wanita harus pergi ke aula? Xiao the Kitchen. Siapa? Berdiri. Sekelompok pengecut. Shen Qingwu, upacara warisan, kamu berani membuat masalah. Kamu berani melawan sekian banyak keluarga kaya dan berkuasa. Anjing gila, aku minta cerai. Kamu harus membersihkan rumahku. Kamu selingkuh dan mengusirku dari rumah. Jiang Lian, aku sudah memberi muka kan? Kamu, apa maumu? Pernikahan harus diceraikan. Tapi aku meninggalkanmu. Sebelum itu, ambil dana saham properti yang kau tipu dariku. Semua barang mewah dikembalikan padaku. Potong kamu menjadi 18 bagian dan beri makan anjing. Jangan berani. Coba. Kalian semua bosan? Selanjutnya, aku akan pertunjukan perkelahian ayam terbang telur untuk kalian. Tidak, aku akan memberikannya. Aku berikan semuanya. Hentikan aku. Acara tamparan di upacara suksesi selesai. Mulai penyelesaian. Hadiah kekuatan gabungan. Kekuatan lengan kanan plus 50%. Kekuatan inti peratas 30%. Kekuatan ledakan kaki plus 40%. Ditambahkan tamparan pada penjahat lain. Dapatkan hadiah pacar, aset ratusan miliar. Rekor tak terkalahkan. Pengacara iblis Zhou Shubai. Zhou Shubai sedikit familiar. Tidak apa-apa, simpan saja. Tugas baru dirilis. Jiang Lian berada di Biro Keamanan Publik. Masih belum menyerah. Tampar lagi, gandakan hadiah. Oke. Apakah kamu Shen Qingwu? Saya sendiri, ada apa? Kamu dicurigai terlibat perkelahian. Ikut kami, bawa yang lainnya bersamamu. Jalang, ini yang terjadi kalau kamu melawanku. Tunggu sampai aku kembali ke kantor polisi. Kita main perlahan. Katakan padaku kenapa kamu memukul orang? Aku tidak memukul siapapun. Tidak bertengkar. Apa kamu buta? Wajahku, tanganku, patah tulang, dan berdarah itu kecil. Bahkan ibuku sudah lama tua. Kamu memasukkan mereka semua ke rumah sakit. Dan aku kelopak mata ganda yang baru kubuat pagi ini. Biarkan Jalang ini merusak semuanya. Kapten, kamu harus membela kami. Lihat wanita ini, memukuli kami semua. Tidak ada daging yang masih bagus. Dia juga membengkokkan hidung baruku. Kepalaku juga masih berdarah. Katakan aku memukulmu. Kamu mau aku membuatmu berdarah? Kamu mau aku buat kamu berdarah? Duduk Shen Qingwu. Sekarang buktinya sudah lengkap. Beraninya kamu menyangkal. Saya mendesakmu untuk menandatangani pengakuan. Jika tidak, saya akan tetap menghukummu. Menakut-nakuti aku, keyakinan butuh bukti dari seluruh kasus. Pengawasan punya motif.
Tidak satu pun. Kamu bilang aku memukulmu. Apa motifku? Aku tidak tahu. Tidak tahu, kamu memaksaku berlutut dan minta maaf. Bersihkan sisa-sisa yang ibumu pecahkan. Pukul dan hina, kalian sekelompok binatang. Dunia ini, apa salah kalau aku jadi binatang? Kamu, apa kamu? Satu kata lagi, aku akan hancurkan mulutmu. Cukup, kalau kamu tidak puas, telepon polisi saja. Tapi melakukannya adalah kejahatan. Kasusnya jelas, bawa tahanan ke penjara, ya? Di jamuan, kamu gila, berani gila di sini. Kamu benar-benar menganggap dirimu raja surga, ya? Kebetulan sekali. Dulu, semua orang di jalan memanggilku Tian Wang Laozi. Kalau kamu mau lihat dia, aku antar kamu. Kamu wanita gila, berani melakukannya di kantor. Penjarakan dia dan suruh dia duduk. Ayo, bawa penjahat itu pergi. Lepaskan aku. Hentikan aku. Hentikan aku. Nah, kamu nggak apa-apa, orang tuamu tahu tentang dirimu. Jangan khawatir, meskipun orang tuaku menjual grup, aku tidak akan membiarkanmu menderita perlakuan tidak tahu malu seperti itu. Di penjara di tempat ini. Ini ibu dari pemilik asli. Pemilik asli adalah bajingan penipu 3 tahun lalu. Dia menipu uang dan saham dari keluarga Shen berkali-kali. Karena itu keluarga Shen adalah orang terkaya di Kyoto, menjadi rumah tangga miskin di mulut semua orang. Tapi meskipun pemilik asli menghancurkan hati mereka, mereka masih mencintai pemilik asli, si otak cinta. Sayang, apa masalahmu? Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu masih dendam? Awalnya, orang tuaku menolak menjual grup kepada Jiang Lian untuk menutup lubang keuangannya. Nak, ibu dan ayah tidak mau menjual grup karena kamu. Itu hanya Jiang Lian, dia tidak pantas. Bu, aku mengerti. 3 tahun. Kamu akhirnya mau memanggil ibu. Apa Lao Shen dengar itu? Anak itu memanggil kita. Nak, ayah tahu kamu melakukannya kali ini. Pasti karena aku sudah tidak tahan lagi. Jadi, ayah sengaja mencari Shubai yang belum pernah kalah kasus di profesi hukum untuk menjaminmu. Hari ini, jangan bilang hanya melukai mereka. Bahkan jika dipukul sampai mati. Saat langit runtuh, ayah akan berdiri untukmu. Terima kasih, ayah. Anak yang baik. Ada sepasang orang tua yang memanjakan mereka. Ada apa? Dan menjilat bajingan? Hanya tidak menyangka, aku adalah yatim piatu di dunia asli, di dunia buku, merasakan kasih sayang keluarga yang selama ini dicari hatiku. Nak, kali ini untuk berhasil menjaminmu, Shubai mungkin menggunakan cara-cara luar biasa. Semoga kamu tidak marah. Ayah, aku tidak akan, oke. Shubai akan mengundangmu selanjutnya. Om Shen, jangan khawatir. Zhou Shubai, pacar pengacara yang dikirim oleh sistem. Pacar masa kecil dari pemilik asli. Naskahnya tidak mengatakan bahwa dia mirip dengan Xiao Chuku. Saya Zhou Shubai dari grup Zhou, Nona Shen. Karena penindasan dan penghinaan jangka panjang dari keluarga Jiang, menyebabkan episode bipolar masa kecil. Untuk pasien gangguan jiwa, kamu tidak berhak memenjarakan. Omong kosong, Shen Qingwu sama sekali tidak sakit jiwa. Dokumen-dokumen ini palsu. Nona Shen selalu memiliki penyakit mental yang mendasarinya. Setelah menikah denganmu, menderita penindasan mental, kekerasan perselingkuhanmu dalam waktu lama, membuat penyakitnya semakin parah. Jadi kami akan meminta pertanggungjawabanmu atas kekerasan dalam rumah tangga. Dan menuntut cerai, meminta pertanggungjawaban. Cerai? Konyol. Apa yang lucu sudah kubilang sebelumnya? Akan mengambil kembali semua yang kau tipu dariku. Cerai hanyalah langkah pertama. Mulai sekarang. Lepaskan. Lepaskan. Nak, kenapa kamu selalu memanggil dirimu sendiri Lao Niang? Itu sangat kasar. Bu, kalau aku tidak bersikap keras, sudah lama dimakan habis oleh keluarga Jiang. Anak perempuan benar, harus tegas. Bagus. Akhirnya menunggu hari ini.
Shen Qingwu berani bermain denganku. Aku ingin kalian keluarga Shen membayar harga penuh. Halo, bantu saya menghubungi kakak ular dari geng Qinglong. Minta dia untuk melumpuhkan 2 orang tua keluarga Shen. Aku ingin Shen bangkrut dalam 2 jam. Shen Qingwu berlutut dan memohon ampun. Kakak ular adalah salah satu ketua aula dari geng Qinglong. Minum darah manusia sebagai minuman. Aku suka menggunakan tangisan bayi dan tangisan orang tua. Membuat album. Dengarkan dan petik tulang. Jeritan orang tuamu pasti akan menjadi koleksi barunya. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas mempermalukan penjahat. Pemimpin tertinggi dari kekuatan bawah tanah geng naga hitam Xiaraya Phoenix. Seluruh kekuatan bawah tanah Xiaraya, kedengarannya tidak lebih buruk dari identitas dunia asliku, maka akan lebih mudah untuk menyingkirkan Jiang Lian. Ya bagus, sistem telah mendeteksi bahwa Jiang Lian akan secara jahat merebut milik Shen besok. Kebetulan aku akan menyelesaikan urusan lama dan baru dengannya besok. Qingwu, kenapa kamu berdiri di sana? Cepat kemari. Ah, ini dia. Ini Shubai. Ini anak dari Paman Zhou. Apa yang terjadi hari ini? Berkat dia. Terima kasih Zhou Subai. Aku senang bisa membantumu juga. Qingwu, kamu dan Shubai sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu tidak pergi mengobrol dengannya? Ide bagus. Oh, astaga. Seandainya Chubai bisa bersama Qingwu kita, aku khawatir dia akan keberatan karena sudah bercerai. Aku pikir Shubai itu punya niat. Mungkin itu akan berhasil. Semoga. Apakah Shen Chongjun ada? Aku ada. Siapa kamu? Mau apa? Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ada apa? Ayo kendurkan tulangmu untuk Tuan Muda Jiang, teman-teman. Lakukan. Kalian bajingan tak berhukum. Akan ada pembalasan cepat atau lambat. Aku karma kamu. Pak Shen. Jangan salahkan kami karena kejam. Salahkan putri kecilmu. Sayang dia tidak datang hari ini. Tapi tidak apa-apa. Dia pasti tidak bisa lari. Jangan sakiti putriku. Mau serang aku? Serang kamu? Ide bagus? Pukul aku sampai mati. Letakkan tulang mereka. Pukul aku satu persatu dan buat anggur. Tuan Muda Jiang yang bilang, 1 juta per potong. Hajar. Ah, Pak Shen, Pak Shen. Mas, aku mohon padamu, berhenti berkelahi. Kalau kamu pukul lagi, kamu akan membunuh orang, tolong. Lebih baik bunuh. Pukul dia, pukul aku keras-keras. Kurangi tenaga. Aku akan menguliti kamu. Aduh. Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen, Pak Shen. Aku mungkin tidak bisa bertahan lagi. Katakan pada putrimu. Gagal melindunginya. Ayah tidak berguna. Tap sampaikan untukku. Ayah mencintainya. Pak Shen, terjadi sesuatu. Apa yang kamu pura-pura kasihan? Ayah, Ibu. Ayah, ibu, aku datang ke pintu sendirian bunuh dia. Kamu berani menyentuh orang tuaku. Kamu mencari mati. Kamu berani menyentuhku, Tuan Muda Jiang, dan geng Qinglong tidak akan melepaskanmu tanganku. Aduh. Benar saja itu, Jiang Lian. Oh. Kembali dan beritahu Jiang Lian bahwa hidupnya sudah menjadi milikku. Kamu wanita gila. Kamu tunggu aku. Aku akan menelepon kakakku. Aku akan membuatmu tamat dengan keluarga Shenmu pergi. Ya.
Ayah, Ibu Cingwu. Ayah mungkin sudah tidak sanggup lagi. Grup Shen dan ibumu akan diserahkan kepadamu. Ayah, Lao Shen, cinta ayah yang akhirnya ku dapatkan, Jiang Lian beraninya kau hancurkan. Kamu harus mati. Zhou Shubai, bawa orang tuaku ke rumah sakit dokter terbaik dengan obat terbaik. Berapapun biayanya. Kalau kamu, Aku akan memenggal kepala Jiang Lian. Cingwu, jangan gegabah. Aku, Shen Qingwu, bersumpah di sini. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Kakak jangan khawatir, aku sudah di bawah di grup. 4 master bela diri top telah ditempatkan. Shen Qingwu, wanita gila itu tidak akan pernah masuk. Jika dia masuk, pasti dibawa masuk oleh orang-orangku. Sekarang lanjutkan. Mengenai Jiang Lian, pagi ini akuisisi sukses grup Shen. Sekarang saya umumkan cucuku Jiang Lian resmi menjadi presiden grup Jiang. Selamat kepada Presiden Jiang atas resmi memimpin grup. Dia menjatuhkan keluarga Shen tanpa pertumpahan darah. Kebahagiaan ganda. Tuan Jiang benar-benar cara yang baik. Satu langkah membuat perusahaan Shen hancur. Saya kagum dengan kemampuan ini. Hahaha, apa itu? Hanya grup Shen, dan aku menghancurkannya dengan sedikit kekuatan. Adapun Shen Qingwu, wanita gila yang hanya bisa tidak kompeten dan marah. Sepertinya dia tidak terpojok sekarang, menangis bersama orang tuanya yang setengah mati. Hahaha, siapa yang kamu bilang menangis tadi? Shen Qingwu, bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana dengan 4 master top itu? Ahli? Kamu bicara tentang yang di bawah, sampah yang aku kalahkan. Shen Qingwu, sekarang ini adalah masyarakat hukum. Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Kalau tidak, aku ingin keluargamu. Keluarga Shen, lenyap total dari Kyoto. Mengusir orang tuaku, mengambil hartaku. Sekarang kamu berani mengancamku? Hanya mencari mati. Tunggu sebentar. Tunggu, Qingwu. Aku tahu kau marah pada orang tuamu. Tapi bagaimanapun kita tetap keluarga, kau bisa bicara apapun dengan baik. Diam, orang tua. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja dengan baik. Aku tidak akan menderita 3 tahun di keluarga Jiangmu. Berani-beraninya kau membunuhku? Kau kubunuh. Apa yang kutakutkan? Aku tidak ingin kau mati dengan senang. Sayangnya kau mengusik orang yang tak boleh kau usik. Aku hanya bisa mengakhiri hidupmu dengan tegas. Shi Qingwu, kusarankan kau tenang. Jauh sebelum kau datang, aku sudah menemukan naga jaya dari geng Qinglong untuk menghadapimu. Tuan Long, dia ada di mana-mana di Syaraya kecuali geng naga hitam, kekuatan bawah tanah terbesar. Dia tumbuh dengan minum arak dari tulang manusia. Aku suka memasak sayur dengan kulitmu yang halus dan lembut. Tunggu dia, kau akan mati dengan mengenaskan. Kau pikir geng Qinglong yang kecil bisa aku hadapi? Siapa yang berani mengganggu tuan muda kami, Zhang? Siapa yang berani mengganggu tuan muda, Zhang? Tuan Long, akhirnya Anda datang. Ini wanita gila itu. Dia memegang pisau dan bilang akan memotongku sampai mati. Memotong semua saudara. Di Qinglonggang, kita sampai mati. Berani sekali. Bicara besar di wilayah Qinglonggangku. Itu yang aku katakan. Jadi bagaimana? Tuan Long, wanita gila ini menyakitiku. Dan 3 saudara kita. Kupikir kau bisa menyakiti gadis yang cakap. Tidak kukira gadis berambut kuning. Gadis berambut kuning? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang identitasku. Status apa yang lebih besar dariku? Identitas Tuan Naga. Katakan bahwa seluruh Kyoto adalah wilayahku. Orang yang memukul Tuan di wilayah Tuan, kau tidak akan keluar dari pintu itu hari ini. Benarkah? Bagaimana jika aku bilang aku adalah pemimpin seluruh Black Dragon Gang bawah tanah? Kau bilang kau komandan? Hahaha, Huang adalah penguasa tertinggi di seluruh bawah tanah Great Xia.
Teror yang kuat, kekuatan yang begitu menakutkan. Bukan wanita gila sepertimu. Hu hanya bisa memotong beberapa pisau. Jika kau tidak percaya, maka akan kutunjukkan padamu apa itu Huang yang sebenarnya. Tuan Naga. Tuan Long, ini adalah 18 langkah alam hantu yang telah lama hilang. Di dunia saat ini, hanya Huang dari Black Dragon Gang yang bisa. Kau benar-benar Huang. Tuan Naga. Ini adalah 18 langkah ke alam hantu yang sudah lama hilang. Hanya Huang dari geng naga hitam yang ada di dunia saat ini. Kamu benar-benar Huang. Maaf, Huang, aku tadi buta menyinggungmu. Mohon maafkan saya atas kesalahan saya tadi. Kata-kata yang menyinggung bisa dengan mudah ditutupi, seolah-olah itu tidak terjadi. Apa maksudmu? Artinya serahkan orang-orang yang menyakiti orang tuaku kepadaku. Atau kamu sendiri yang melukai mereka, termasuk Jiang Lian. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kalian semua di sini hari ini tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Buk. Tuan Naga. Tuan Long. Yang kau berani memukulku, aku akan membunuhmu. Sesuatu sedikit saja. Tuan Naga. Kau wanita gila. Bahkan Tuan Naga kita berani menyentuh saudara-saudara. Bunuh dia untukku. Ya. Pergi cepat. Mau pergi, apa kau bertanya padaku? Mau pergi, kau tanya aku? Shen Qingwu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Untuk apa? Tentu saja aku ingin membunuhmu. Jangan bercanda. Shen Qingwu membunuh akan masuk penjara. Bukankah kau ingin melindungi orang tuamu dan keluarga Shen? Penjara? Menakutkan sekali, tapi apakah kau lupa? Aku psikopat dengan gangguan bipolar. Penyakit mental punya sedikit keuntungan. Yaitu tidak ilegal membunuh saat sakit. Gila kau gila. Aku benar-benar gila. Seseorang yang disakiti oleh orang tercinta bisa menjadi gila kapan saja, di mana saja. Tanganku. Kau wanita gila, beraninya kau membunuh di depan umum. Kau benar-benar tanpa hukum. Apakah aku tanpa hukum? Kau baru saja bilang akan menghadapiku. Sekarang kau menunjuk dan memarahiku. Jika bukan karena aku melihat kau tidak punya beberapa tahun lagi untuk hidup, sudah lama aku berikan pisau padamu. Shen Qingwu, kau lahir dari keluarga terkenal. Kenapa kau begitu tidak tahu sopan santun? Beraninya kau menyerang orang yang lebih tua? Jadi aku lakukan kenapa? Ada apa? Shen Qingwu, kau wanita. Kau sama sekali tidak terlihat seperti perempuan, kan? Bagiku, kau juga tidak terlihat seperti laki-laki. Mulai dari mana? Urat di tangan kiriku sudah aku cabut sendiri. Sama sekali tidak berguna. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Patahkan urat di tangan kananmu. Akan kuberi barang tidak berguna di selangkanganmu. Tua Jiang, kau baik lagi, Pak. Benda tidak dikenal. Kawan-kawan berikan padaku. Sementara dia tidak memperhatikan, ayo pergi ke rumah sakit untuk perawatan, oke? Sialan Jiang Lian, mau lari, itu hanya mencari mati. Sialan Jiang Lian, dia benar-benar membiarkannya kabur, hindari. Karena Jiang Lian sudah pergi. Lalu kenapa kau tidak membiarkan kami pergi? Tidak mungkin, satu dari kalian di sini hari ini berarti satu. Tinggalkan lengan dan kakimu padaku.
Halo Elang, informasikan pemburuan 24 jam untuk Jiang Lian di seluruh Kyoto. Gali 3 meter ke dalam tanah dan temukan dia untukku. Shen Qingwu, wanita gila ini, aku patahkan tanganmu hari ini. Tunggu sampai kau sembuh. Kakek akan membawa seseorang segera membalaskan dendammu. Wanita gila itu sangat pandai bertarung. Kita bukan tandingan sama sekali. Sejauh ini, hanya tolong muncul. Dulu, geng Songshan, yang tak terkalahkan di seluruh dunia, keluar dari gunung. Kita bisa membalikkan keadaan. Tapi geng Songfan telah mundur. Tidak lagi keluar dengan mudah. Kalau begitu, lakukan apapun untuk mengeluarkannya dari gunung. Bagaimanapun, Shen Qingwu mematahkan tanganku. Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Oke, kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk menghubungi geng Songfan sekarang. Minta mereka keluar dari gunung. Shen Qingwu, kau tunggu aku saat aku pulih. Aku pasti akan membuatmu kram. Banyak barang palsu. Lain kali, lemparkan kalian semua ke Samudra Pasifik untuk memberi makan hiu. Peringatkan Tuan untuk menyelesaikan sistem menampar wajah penjahat Jiang Lian. Kemajuan misi hanya 30%. Nyatakan misi gagal. Tapi penjahat baru lainnya ditambahkan karena menampar wajah. Oleh karena itu, hanya kekuatan tempur dari upacara sebelumnya Tuan yang dipulihkan. Hadiah kekuatan lengan kanan 50%, kekuatan inti 30%, ledakan kaki 40%. Jika tugas selesai lain kali hadiah akan dikembalikan berlipat ganda. Untungnya, aku memiliki nilai kekuatan. Kalau tidak, aku akan ditipu sampai mati oleh sistemmu. Qingwu, kamu baik-baik saja? Kabut jernih. Kenapa kamu masih? Aku tidak senang. Ada apa dengan merokok? Tidak, aku hanya tidak terbiasa karena kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kalau begitu, biasakan dari sekarang. Omong-omong, bagaimana keadaan ibuku sekarang? Operasi telah selesai. Hanya saja paman dan bibiku terluka parah, ditambah usia tua tidak bisa bangun untuk sementara. Ayo ke rumah sakit untuk membicarakan ini. Ayo pergi. Paman, tante maaf. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan bajingan Jiang Lian itu membalaskanmu. Balas dendam untuk apa? Balas dendam untuk apa? Kenapa kamu di sini? Ini adalah bibi kedua dari pemilik asli. Hobinya trading saham, 15 triliun rupiah per tahun. Akhirnya mencari ayah pemilik asli untuk menutupi kerugian itu. Jelas-jelas merugi dari pemilik asli. Akhirnya dia bilang pemilik asli tidak tahu terima kasih. Bukankah aku hanya berutang beberapa triliun rupiah? Bukannya aku tidak mau bayar? Untuk uang ini, antara kamu dan aku, hidung bukan hidung, mata bukan mata, menjadi kakak dan adikmu. Sudah 8 kehidupan bernasib sial. Jangan berkomunikasi dengan dua keluarga ini ke depannya. Dan ini adalah paman dari pemilik asli. Tampak ramah, tapi munafik. Melihat pemilik asli tidak punya anak laki-laki, dia mengatur anaknya untuk bergabung dengan grup, mencoba memakan harta keluarga pemilik asli. Adik Komersiati yang tahu pulangnya dari luar negeri dengan lapisan emas. Aku menempatkannya di administrasi bisnis, hanya untuk biarkan dia membantumu dengan grup Dali. Bagaimana dengan dia? Tidak punya pengalaman magang. Jangan beri dia perlakuan khusus. Berikan saja dia jabatan manajer. Paman Ketia, aku pasti akan bekerja dengan baik. Akhirnya, dia dipecat dari grup oleh Dewan Direksi karena kurang kemampuan, membuat keluarga paman semakin dendam. Memecat anakku dari grup. Apa kau benar-benar berpikir putrimu bisa membantumu menjaga grup tetap aman? Dia adalah pengagum buta Jiang Lian. Kurasa grupmu pasti akan hancur di tangannya, Ternyata keluarga bibi kedua. Setiap hari karena pemilik asli adalah pengagum buta utama Jiang Lian. Dan menghina serta menindas orang tua pemilik asli. Kami juga tidak mau datang. Tapi keluargamu tidak bisa dihubungi. Orang tua itu menyuruhku memberitahumu. Jika orang tuamu belum meninggal, aku akan pergi ke rumah tua besok. Tidakkah kau lihat orang tuaku masih tidak sadar? Rumah tua apa? Kamu gadis nakal. Jika kau berani bicara seperti itu padaku, aku akan pukul kau. Kau bisa memanggil gadis mati juga. Terdeteksi penjahat tampar muka tuan rumah, Ergu. Sistem secara acak memberi hadiah uang tunai 100 juta. Ternyata meskipun sistem tidak menerima apapun, asalkan kau menampar muka, kau juga bisa mendapat hadiah acak. Kenapa tidak bilang dari dulu? Dasar gadis mati, berani-beraninya kau memukulku? Lihat saja, aku akan merobekmu hari ini.
Cukup, King Wu. Bagaimanapun, bibimu yang kedua tetaplah bibimu yang kedua. Bagaimana kau bisa berbuat begitu? Kau dan aku tetaplah kau dan aku. Jika kau tidak melihatku, cepatlah berlutut. Kau tidak masuk akal. Ya, bagaimanapun, orang tua itu bilang kau boleh pulang besok. Tidak, kau bisa memutuskan sendiri. Bah, Ingat buku aslinya. Pemilik asli kembali ke keluarga Shen untuk terakhir kalinya sebelum kematiannya. Itu karena aku seorang sim. Alhasil, dia diusir dari keluarga Shen. Bahkan Nyonya Shen sakit. Sejauh ini, grup Shen telah lenyap. Pemilik asli juga diceraikan oleh Jiang Lian tak lama kemudian. Diusir dari keluarga Jiang. Akhirnya mati di jalan. Kini sepertinya aku mengubah bagian dari alur cerita. Tapi alur utamanya masih ada. Tapi kali ini, siapa yang berani membuli aku dan orang tuaku? Aku akan memotong kepalanya dan membuatnya menggelembung. Qingwu, Paman dan Bibi seharusnya bangun besok, tapi keluarga Shen tidak baik. Kau benar-benar akan pergi. Tentu, aku akan memberitahu mereka. Siapa yang lebih membuatku kesal? Tapi keluarga Shen tidak baik. Apakah kamu benar-benar pergi? Tentu saja aku akan memberitahu mereka. Siapa yang lebih membuatku kesal? Misi baru. Besok, host menampar penjahat di depan keluarga. Setelah misi berhasil, kamu bisa mendapatkan hadiah keterampilan acak dan meningkatkan nilai kekuatan awal host. Aku suka misi ini. Ibu dan ayah pelan-pelan. Kakak ketiga, ayah memanggilmu untuk makan malam. Beraninya kamu terlambat. Banyak orang menunggu keluargamu. Keluarga kalian benar-benar keluarga penjilat. Muka tebal sekali. Aisyah, maaf. Aku ada urusan kecil dengan ibu anak. Terlambat begini. haha, kenapa kamu terlambat? Jelas tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu seluruh Kyoto? Kakak ketiga. Anakmu adalah penjilat utama Jiang Lian. Selama ini aku hampir menjilat habis bisnis keluarga Shen. Saudara-saudara, bagaimana menurutmu? Kamu ini apa? Ulangi lagi. Lihat apakah aku perlu besi solder. Meluruskan lidahmu. Kakak ketiga, ini dia putri baik yang kau besarkan. Otak penjilat sudah habis dijilat. Berani bicara seperti ini pada orang tua. Adik perempuan, kamu adik kecil. Asal kata-katanya tidak terlalu jelek, Qingwu-ku juga tidak akan marah. Kamu cukup. Kakak ketiga, kamulah yang tidak bisa mendidik putrimu dengan baik. Berani-beraninya kamu berdebat di sini. Qingwu, ini salahmu. Kamu sekarang berlutut dan minta maaf pada bibimu yang keempat. Kamu sekarang berlutut dan minta maaf sama tante keempat. Maaf, masa saya harus berlutut dan minta maaf sama orang bodoh ini? Dasar anak kurang ajar, kau panggil siapa bodoh? Diam, aku belum mati. Bagaimanapun, tante keempat Qingwu adalah bibi keempatmu. Meskipun kata-katanya kurang enak didengar, tapi selama bertahun-tahun, kamu sudah banyak merusak demi Jiang Lian itu, wajah keluarga Shen. Aku juga merusak reputasi orang tuaku sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga Shenmu? Jangan diingat itu. Datang ke rumah kami mau cari ribut? Anak perempuan terhormat, setiap bicara selalu kata-kata kotor. Memalukan. Ayah, tegur dia. Kalau kau tidak diam, keluar. Apa pendapatmu tentang anak ketiga? Kamu juga berpikir, putrimu sudah bertahun-tahun konyol karena keluarga Jiang. Bukankah dia harus dihukum? Ayah Qingwu masih anak-anak. Dia hanya tidak tahu apa-apa soal Jiang Lian. Sekarang sudah diperbaiki. Diperbaiki? Hanya karena dia, keluarga Shen kita masih jadi bahan tertawaan. Kamu tidak hanya tidak mawas diri, kamu tidak mendidik anakmu, masih membelanya. Dasar anak durhaka. Ayah Qingwu adalah anakku. Karena dia bilang sudah diperbaiki. Ya sudah diperbaiki, aku percaya padanya. Jika ayah marah dan memaksa menghukum, maka hukumlah aku sebagai ayah. Baik, kalau begitu pergilah ke aula leluhur dan berlutut sekarang. Lalu serahkan manajemen Shen Group dengan kedua tangan. Serahkan semuanya pada kakakmu, mereka akan mengambil alih. Serahkan Shen Group? Tepat, Shen Group sudah bertahun-tahun dipermainkan oleh putrimu. Nggak ada yang tersisa untuk mencegah dia menghancurkan keluarga Shen demi pria itu dan menghancurkan keluarga Shen sepenuhnya. Itu harus diserahkan. Apa kau sedang bernyanyi di sini? Sekitar 800 tikungan, aku cuma mau ambil. 800 jalan memutar, saya hanya ingin mengambilnya. Kau perempuan kurang ajar. Jaga mulutmu untukku, ayahmu berasal dari keluarga Shen uang yang dia hasilkan terkait dengan grup. Tentu saja itu milik keluarga Shen kita. Omong kosong, awalnya kamu mengira ibuku berasal dari keluarga sederhana.
Usir mereka keluar rumah seperti anjing. Tapi ayahku merawat kalian semua, dibesarkan selama 30 tahun, tapi kamu takut aku akan memberikan cangkang kosong terakhir dari Shenxi kepada Jiang Lian. Jadi satu persatu, mereka datang dengan muka tebal untuk merebutnya. Kamu bicara omong kosong. Diam. Yang harus diam adalah kau, sendok peti mati tua. Tanah liat sudah setengah jalan, serakah sekali. Curi uang kami, aku ingin membawanya ke kubur dan dikubur bersamanya, atau kau ingin membakarnya untuk pacar lamamu di bawah tanah. Kau beraninya kau membantahku? Yang ketiga, apa kau mati? Ayah, aku... Apakah kau masih ingin biarkan ayahku merawatku? Sayang sekali, aku yang berkuasa di keluarga ini. Kamu baru saja mengatakan untuk meminta ayahku menyerahkan Shen Group kepadamu. Benar, serahkan keluarga Shen kepada kami. Itu lebih baik daripada kalah pada Jiang Lian. Kami memberimu jalan keluar. Apa yang harus dikatakan? Shen Qingwu, dasar jalang kamu gila. Tepat sekali, aku akan gila hari ini. Kalau tidak, aku akan ditelan hidup-hidup oleh gerombolan vampir kalian. Salah satu penjahat dari tugas tamparan Tuan terdeteksi hadiahnya adalah 1% saham grup. Balas dendam dan tamparan, kamu bisa mendapatkan hadiah sistem lagi. Rasanya enak sekali. Shen Qingwu, beraninya kamu pukul ibuku? Aku tidak hanya berani pukul ibumu, aku bahkan pukul kamu. Salah satu penjahat dari tugas tamparan Tuan terdeteksi hadiah 1% saham grup Jiang. Ling Ling, Shen Qingwu beraninya kamu pukul Ling Ling dan anaknya. Kamu cari mati. Menurutku kamu yang cari mati. Sistem mendeteksi salah satu penjahat dari tugas tamparan Tuan hadiah 2% saham grup Jiang. Kamu tidak apa-apa. Dia satu-satunya pria di keluarga kita. Berani kamu menyentuhnya? Aku pukul dan pukul, apa kamu masih mau aku bayar? Aku pukul-pukul, kamu masih ingin aku bayar? Shen Qingwu, kamu mau apa? Dia itu pamanmu, paman? Apa dia juga pantas? Entah itu pantas atau tidak, nama belakangmu Shen, lepaskan dia. Lepaskan dia? Oke, terus suruh orang tuamu bawa anak-anak dan cucumu yang bijak sujud ke orang tuaku dan minta maaf. Ayah, aku mau Shen Qingwu. Aku bersedia minta maaf kepada paman dan bibi ketiga. Kakek tolong ayah. Shen Qingwu, lagi pula aku kakekmu. Kamu benar-benar mau aku dipermalukan habis-habisan? Jangan ngomong ngawur, mau minta maaf atau tidak. Kakek tolong setuju. Ketiga, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak mencoba mengambil alih grupmu hari ini, apalagi membiarkan mereka mengatakan hal-hal keterlaluan itu kepadamu. Iya, tapi ya. Aku tahu salah, lepaskan ayahku. Siapa lagi? Ada yang lain? Kakak ketiga, saya ingin minta maaf kepada Anda. Saya seharusnya tidak bersikap kasar kepada Anda. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan pernah lagi. Kakak ketiga, saya juga tahu saya salah. Saya tidak akan pernah lagi menyalahgunakan atau menindas adik-adik saya. Kami belum pindah dari rumah yang Anda berikan kepada saya. Saya akan segera mengembalikannya kepada Anda. Saya akan mengembalikan mobil sport yang Anda berikan sebelumnya kepada Anda. Ibu dan ayah, putrimu yang membuat kalian merasa tersakiti sebelumnya. Untuk masa depan, tidak ada yang bisa menindas kalian. Mengenai uang yang ditipu oleh Jiang Lian, saya akan membuatnya membayar kembali setiap sen dengan bunga. Putriku sudah dewasa. Nah, gitu. Ayo. Oh, omong-omong, saya bilang sebelumnya bahwa saya ingin mengembalikan barang-barang saya. Jika tidak ada tindakan dalam seminggu, saya tidak akan begitu sopan lain kali. Aduh ayah, semua diberikan oleh kakak ketiga. Jika dia mengambilnya kembali, kami tidak punya apa-apa lagi. Kakak kedua benar. Villa yang kita tinggali, mobil yang kamu kendarai diberikan oleh keluarga kakak ketiga. Jika kamu mengembalikannya kepadanya, kita tidak bisa bertahan. Benar, ayah. Hei, bukankah kamu tadi yang mengambil inisiatif untuk mengembalikannya?
Ya ampun, itu bukan untuk membuat Shen Qingwu, gadis itu. Cepat pergi dari sini. Kamu tidak melihatnya seperti itu. Mereka mau memakan kita. Bibi keempat mengatakan dengan baik. Bagaimanapun, ketika Shen Qingwu datang kepada saya bisa memberikan hidup saya kepadanya. Ya ampun. Ayo lakukan ini dulu. Saya akan memikirkan cara nanti. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas menampar penjahat keluarga Shen. Mulai penyelesaian, hadiah kekayaan terintegrasi. Saham Jiang ditambah 1%, saham Jiang ditambah 1%, saham Jiang ditambah 2%. Total 4% menampar komprehensif penjahat lain. Dapatkan hadiah identitas dan berikan kepada tuan rumah. Obat tiada tandingan dari mayat hidup melawan tulang putih. Dan 1 set jarum perak warisan. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari aku masih bisa belajar ilmu kedokteran. Oping gustet batik pada putriku. Ya? Tuan Muda Jiang, keluarga Shen Qingwu baru saja keluar dari keluarga Shen. Awasi wanita gila itu untukku. Jangan biarkan dia kabur. Shen Qingwu, kau membuatku kehilangan 1 tangan. Aku ingin nyawa seluruh keluargamu. Jiang Lian, baru saja pemimpin geng Songshan setuju membantu kami menangani Shen Qingwu. Sekarang mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Kami akan tiba di Kyoto malam ini. Bagus, geng Songshan dulu berada di aliansi jalan benar. Kecuali pemimpin aliansi jalan benar, sekte yang paling kuat. Ada banyak ahli di dalamnya. Tidak peduli seberapa hebat dia bertarung, Shen Qingwu tidak bisa mengalahkan begitu banyak ahli. Shen Qingwu, hari ini aku harus menguliti dan mencabut uratmu. Paman bibi aku sudah mengatur dokter untuk merawat kalian. Untuk sisa waktu kalian akan dirawat di sini. Terima kasih banyak. Tidak sulit. Ini yang seharusnya aku lakukan. Kalian pasti lapar. Aku akan pergi mengambil sesuatu untuk kalian makan. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat ikuti. Beli makanan dan ajak seseorang untuk menemanimu. Cepat pergi. Oh, Zhou Shubai, tunggu aku. Apa yang terjadi pada orang tuaku di rumah sakit tadi? Terima kasih, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan cuma-cuma. Aku akan menjagamu mulai sekarang. Sepertinya aku yang menjagamu. Aku khawatir kamu tidak tahu. Kemampuanku, seluruh kekuatan bawah tanah Xiaraya. Pemimpin tertinggi adalah bahwa ada pasien yang membutuhkan operasi darurat. Minggir, 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 minggir. Dia diracun. Dia keracunan apa? Oh. Sayang sekali, tergantung. Dia tidak akan hidup lebih dari 15 menit. Nah, itu dia. Karena Tuan telah menampar wajah penjahat berkali-kali, memicu tugas sampingan lainnya, pasien Fang Xiaotian, pemimpin aliansi jalan benar. Ada banyak sekte di bawahnya. Tapi diracun oleh pengkhianat. Misi baru, Tuan menyembuhkan Fang Xiaotian. Setelah mengumpulkannya sebagai kekuatan, dapatkan paket kejutan. Tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, juga ada kejutan sistem. Itu kesepakatan yang bagus. Jantung pasien berhenti. Tolong panggil direktur. Tolong panggil direktur. Tunggu sebentar. Tidak perlu memanggil direktur. Aku bisa menyembuhkan racunnya. Aku sudah bilang padamu untuk pergi ke dekan. Apa yang kau lakukan dengan orang asing masuk? Keluarkan dia dari sini sekarang. Tapi ini dekan dan wanita ini masuk. Omong kosong, penyakit Zhuang Lianzu. Setelah konsultasi dengan dekan dan tim top dunia, tidak ada yang berani mengobati. Beraninya kau biarkan dia masuk, keluarkan dia dari sini sekarang. Apa yang kalian perdebatkan? Jika tidak bisa sembuhkan, keluar dari sini. Anjing yang baik tidak menghalangi. Beraninya kau melakukan sesuatu padaku, Satpam. Nona, jarum ini tidak boleh ditusuk sembarangan. Tubuh pemimpin aliansi telah dilihat oleh tim top dunia. Mereka tidak berani main-main, beraninya kau? Aku tidak main-main, kau akan tahu nanti. Nona, aku sudah membujukmu berkali-kali. Jika kau tetap ngotot, jangan salahkan aku jika nanti tidak kenal ampun.
Oke, Pak Tua. Main-main saja beraninya kau menyentuhku. Mau main? Baiklah, hari ini aku akan bersenang-senang denganmu. Kekuatanmu sangat kuat. Aku tidak menyangka kau banyak bicara, kekuatannya sangat lemah. Bukankah kalian semua meragukan kekuatanku? Jadi hari ini akan kutunjukkan penyakit mematikan yang tidak bisa disembuhkan oleh kalian sampah maupun para ahli. Bagaimana aku bisa menyembuhkannya dengan satu tusukan? Pemimpin sudah bangun, belum cukup. Tuan Wu, apa kau baik-baik saja? Ada apa denganku? Kau baru saja kejang. Wanita inilah yang menyelamatkanmu. Terima kasih Barazael kebaikan wanita ini. Tanpamu, hidupku mungkin sudah hilang. Tujuanku menyelamatkanmu tidak sesederhana itu, jangan terlalu sopan. Apakah kau sungguh-sungguh atau tidak, tapi memang benar kau menyelamatkanku. Aku adalah pemimpin aliansi Jalan Benar. Ini adalah token aliansi Jalan Benar, bawalah ini. Kapan sesuatu akan terjadi? Kau bisa memerintah sekte manapun dengan token ini. Tidak, kau punya waktu bicara denganku di sini. Sebaiknya periksa saja siapa yang meracunimu. Terima kasih, Dermawan, atas pengingatnya. Aku akan kembali dan menyelidikinya mengenai token ini karena Sang Dermawan tidak mau menerimanya. Kalau begitu lupakan. Tapi di masa depan, selama ada sesuatu, katakan saja padaku. Baik, kembalilah dan istirahat. Terima kasih, Dermawan. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menundukkan Fang Xiaotian, pemimpin aliansi Jalan Benar. Hadiah misi adalah buku rahasia yang tak tertandingi. Isinya penuh dengan rahasia ilmu bela diri yang sudah hilang. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menaklukkan Fang Xiaotian, pemimpin aliansi Jalan Kanan. Hadiah misinya adalah buku panduan super langka. Isinya penuh dengan rahasia ilmu bela diri yang sudah hilang. Apa? Aku sudah mencari buku ini selama lebih dari 10 tahun tapi tidak ketemu. Tidak kukira ada di sini, benar-benar beruntung. Dengan begini, aku benar-benar tak terkalahkan di dunia. Peringatan. Penjahat Jiang Lian telah menghubungi banyak master dari geng Songshan. Bersiap untuk menyergap tuan rumah dalam perjalanan pulang. Menerbitkan misi sistem, meminta tuan rumah untuk menampar penjahat Jiang Lian. Setelah berhasil, kamu bisa mendapatkan hadiah super. Jiang Lian ini. Aku belum menemukan jejaknya sama sekali. Dia malah datang padaku kan, menyelamatkanku dari harus mencarinya sendiri. Hei, kamu baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir. Aku adalah kakak perempuan yang menghalangi dewa, menghalangi Buddha, membunuh Buddha. Tapi kamu baru saja menjelaskan situasinya kepada dekan, terima kasih. Kenapa kamu bersikap sopan padaku? Ayo pergi, aku belum membeli makanan untuk paman dan bibi. Oh ya, hampir lupa kalau kamu tidak bilang ayo Ada apa? Ada yang datang. Shen Qingwu tidak menyangka kan kita bertemu lagi. Shen Qingwu tidak menyangka kan kita di sini lagi. Bawa sekelompok sampah untuk menghadang aku, Jiang Lian. Sepertinya kau semakin lincah saja. Shen Qingwu, jangan macam-macam. Mereka adalah master pertapa dari geng Songshan. Jangan bilang menghadapimu, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu di depan pintu. Katanya, 10 tahun lalu, mereka buruan utama sekte Wulin dan melarikan diri. Hanya beberapa prajurit cacat ini berani disebut master. Shen Qingwu, diam kau. Beberapa ahli telah mundur dari aliansi Jalan Lurus dengan sukarela. Bukan prajurit cacat. Sedangkan kau, brengsek. Dia bahkan tidak punya kesempatan jadi pembantu pemimpin dan masih berani menyebut aliansi Jalan Lurus di sini. Oke, seorang pembantu.
Aku tidak hanya tahu aliansi Jalan Lurus, aku juga tahu ketua sekte dari aliansi Jalan Lurus. Bagaimana kalau aku panggil dia kemari, mengirimmu bertemu Raja Neraka? Kukira kau hanya pandai bertarung, tak kusangka kau begitu besar mulut. Sayangnya yang harus bertemu Raja Neraka adalah kau. Ya, tentu saja kau takut. Jika kau takut, menyerahlah sekarang. Kalau begitu serahkan grup Shen. Ingat cinta masa lalu, aku bisa bantu kau mati lebih cepat. Mau? Ambil sendiri kalau bisa. Bunuh dia untukku, ha? Junior, kau masih muda. Kami tidak ingin menindasmu. Minta ampun sekarang, masih ada kesempatan. Banyak omong. Pukul saja kalau mau. Sialan beraninya kau bicara begitu padaku. Mencari mati. Zhou Shubai. Zhou Shubai, Shubai, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak perlu kau melindungiku. Maaf sudah merepotkanmu. Bodoh sekali. Cukup, jangan buang waktu. Aku tidak punya waktu untuk melihat percintaan kalian. Istirahatlah yang baik di sini. Aku akan mengurus mereka dulu. Sekelompok sampah ini. Cinggu, hati-hati. Jangan khawatir. Orang yang berani menyentuhku. Cari mati. Kakak, ayo teman-teman. Bersihkan kabut. Jangan bergerak, aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka orang-orang dari geng Songshan ini bersatu. Bagaimana bisa menyakitiku? Aku ceroboh. Junior, segera berlutut dan minta ampun kepada Tuan Muda Jiang kami. Kami masih bisa mengampunimu dari kematian. Kamu tidak lemah. Tapi kau ingin membunuhku, itu agak kurang. Ya. Sekarang giliranmu. Shen Qingwu, dasar perempuan gila. Aku peringatkan kamu jangan main-main. Aku bilang, kalau ketemu lagi, kau pasti akan mati. Shen Qingwu, aku peringatkan kamu. Kalau kamu datang lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Aku bertarung denganmu. Lepaskan aku. Kau pikir aku akan melepaskan? Kau masih tidak mau keluar untukku? Apa kau benar-benar ingin aku dibunuh oleh perempuan gila ini? Keluar dari sini. Jiang Lian, apa kau pria sejati, sembunyi di balik banyak cucu? Melawan perempuan gila sepertimu. Tentu saja, untuk jaga-jaga. Mereka tidak akan melakukannya. Tapi aku tidak menyangka kau begitu jago bertarung seperti perempuan gila. Dan aku akan memberi mereka tambahan 80 juta. Kurang ajar. Aku malas bicara omong kosong denganmu. Bunuh saja dia untukku. Bunuh saja dia untukku. Saya tambah 20 juta lagi. Saya kumpulkan 100 juta untukmu. Hahaha, Nona Shen, kau lukai banyak anak buahku. Jangan salahkan kami kalau hari ini kami kejam. Pura-pura. Qingwu. Aku baik-baik aja. Anjing, kalian semua berurusan dengan aku sendirian. Bahkan sudah diracuni. Seperti yang dikatakan Tuan Jiang awalnya, kami tidak berniat menggunakan trik ini. Tapi kau pandai bertarung. Jangan bergerak tangan dan kakimu. Aku khawatir kamilah yang terbaring di sini. Apa kau pikir ini berarti kau bisa menangani aku? Tidak, aku pikir begitu.
Tapi kenyataan membuktikan apakah trik ini berhasil padamu. Hahaha, Tuan Muda Jiang. Wanita seperti ini menyimpannya adalah bencana. Hari ini aku bantu kau singkirkan dia. Oke. Hei. Berhenti. Siapa yang berani menyakitiku, penyelamat? Berhenti. Siapa yang berani menyakitiku, penyelamat? Kepala. Pemimpin aliansi Jalan Benar Fang Xiaotian. Penyelamat, maaf aku terlambat. Tidak apa-apa, aku baru saja diracuni dan perlu istirahat. Kalau begitu, sampah itu biar kau urus. Sudah kewajibanku. Kepala Zhao. Dulu, geng Songshanmu membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu, berpura-pura mati dan melarikan diri dari aliansi Jalan Benar. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, kita bertemu lagi di jalan sempit. Pemimpin aliansi, geng Songshanku tidak lagi di bawah yurisdiksi aliansi Jalan Benarmu. Hari ini kami mengurus urusan sendiri. Tolong jangan ikut campur urusan kami. Oh, membunuh orang tak berdosa lebih dulu, menyakiti penyelamatku. Dan sekarang kupikir aku akan melepaskanmu? Hahaha, hanya mimpi. Apa yang kau mau? Segera hancurkan ilmu bela diri kalian semua. Lalu serahkan sampah di sampingmu. Aku akan melepaskanmu. Omong kosong. Aku adalah cucu orang terkaya di Kyoto. Bukan orang yang bisa kau ajak tawar-menawar. Segera beri jalan untuk kami. Kalau tidak, kau akan berakhir lebih buruk dari kematian, bodoh. Kau sedang mencari mati. Jangan anggap remeh kami. Kekuatan pemimpin aliansi jauh di atas kami. Bodoh. Kau mencari mati, jangan anggap kami. Kekuatan pemimpin aliansi jauh di atas kami. Tapi kau bilang kau yang terbaik di dunia. Jangan diam saja. Haha. Pemimpin aliansi Fang, harga untuk menghancurkan seni bela diri sendiri terlalu tinggi. Saya khawatir bawahan saya tidak akan setuju. Kau pikir ini baik-baik saja? Tuan Muda Jiang ini, kami tidak akan peduli lagi. Kau beri kami kesempatan. Kau pikir ini pasar sayur, tawar-menawar di sini? Saya berbicara dengan pemimpin aliansi. Giliranmu, wanita gila, untuk ikut campur? Diam. Ini adalah penyelamatku. Itulah dermawan seluruh aliansi Jalan Benar. Jika kau berani bicara kasar lagi, maka saya tidak keberatan secara pribadi menghancurkan kemampuan bela dirimu. Maaf, Nona Shen, mengejutkanmu. Aku akan bertanya sekali lagi. Kau melakukannya sendiri, aku akan melakukannya untukmu. Mari kita lakukan sendiri. Untuk seluruh geng Songshan, hari ini, semua saudara harus menyerahkan seni bela diri mereka. Aku akan memberikan demonstrasi padamu. Ah! Mau lari? Shen Qingwu, kamu apa yang kamu mau? Menurutmu? Shen Qingwu, perempuan gila, lepaskan aku. Lepaskan. Seberapa besar muka kamu? Qingwu, setidaknya kita jadi suami istri. Kenapa bikin semuanya jadi jelek? Aku tahu kau hanya ingin aku menghabiskan semua waktu ini. Aku akan mengembalikan uang yang kau habiskan untukku. Aku akan memberikannya padamu, aku bayar 2 kali lipat, aku akan mengembalikannya 3 kali lipat. Itu dulu, sekarang aku tidak hanya menginginkan seluruh Jiang Group, aku ingin nyawamu. Shen Qingwu, hentikan, kau orang gila.
Kakek, perempuan gila ini bilang dia menginginkan seluruh keluarga Jiang kita dan membunuhku cepat. Suruh mereka bunuh dia, balaskan dendamku. Jangan khawatir. Kakek di sini aku pasti akan marah untukmu. Kepala kamu akan bekerja keras selanjutnya. Jangan khawatir, Tuan Jiang. Sekarang ayo Platong curiga Anda sengaja cari ribut dan membuat masalah berkelahi. Semua orang segera ikut saya kembali ke kantor untuk penyelidikan. Sekarang saya sungguh curiga kamu sengaja cari masalah, berkelahi. Semua orang segera ikut saya kembali ke kantor untuk investigasi. Kamu bilang saya sengaja cari masalah. Saya lihat kamu menerima uang dari seseorang. Berani memfitnah petugas polisi. Kesalahanmu kelas 1, bawa pergi. Saya lihat siapa yang berani bergerak. Kalian semua lihat apa? Jangan lakukan dulu. Bahkan seorang kepala desa berani memanggil saya dengan nama depan, Feng Wenyuan. Apakah ini yang biasa diajarkan di kantor? Kamu siapa? Berani-beraninya kamu memanggil gubernur kami dengan nama depan? Terus, jangan bilang Feng Wenyuan tidak ada di sini. Bahkan jika dia ada di sini, kamu harus minta maaf secara sopan padaku juga. Oke, membual ya. Benar-benar hebat. Telepon Dudu sekarang. Suruh dia lepaskan topi dari kepalaku. Saya jarang melihat orang membuat permintaan tidak masuk akal seperti itu. Karena kamu ingin mati, saya akan memenuhi keinginanmu. Halo, saya Shen Qingwu, anak buah kepalamu, sedang mencoba menangkap saya sekarang. Terserah kamu mau bagaimana. Membual seperti itu. Telepon gubernur. Kamu benar-benar merasa hebat? Aku bilang ya. Untuk seseorang yang sangat dihormati oleh gubernur, kecuali raja, hanya perkumpulan naga hitam yang menguasai dunia bawah tanah Sia besar. Komandan Huang, kan? Apa aku? Kamu akan tahu nanti. Pura-pura seperti itu. Saya menunggu kamu di sini hari ini. Halo? Gubernur. Apa? Dia adalah pemimpin perkumpulan naga hitam, Huang. Apa? Dia pemimpin lembaga naga hitam Huang. Oke. Ya, akan saya lakukan segera. Maaf, pemimpin Huang, saya tidak tahu bahwa Anda orang penting. Tolong jangan ambil pusing dengan saya. Banyak yang Anda lakukan. Saya tidak menyuruh kalian memukul diri sendiri. Hei makhluk abadi, tidak bisakah kamu diam? Berani-beraninya kau memukul kakekku. Aku tidak hanya memukul kakekmu, aku akan memukulmu lagi. Berani-beraninya kau bilang Nona Shen gila, kau membujukku untuk datang dan membuat masalah denganmu. Hampir saja aku menyinggung Nona Shen. Kau mencari Meiji. Nona Shen, kami juga ditipu mereka. Mohon jangan ingat perbuatan jahat kami. Beri kami kesempatan kali ini. Bisakah kau memaafkanku? Sekarang suruh mereka ambil surat cerai dan dokumen transfer saham. Oke. Kau dengar semuanya? Tanda tangani ini sekarang. Apa? Transfer 30% saham? Shen Qingwu, kamu gila. 30% saham, itu miliaran. Kamu tidak bisa menghabiskannya seumur hidupmu. Shen Qingwu, kamu gila. 30% saham, itu miliaran. Kamu tidak bisa menghabiskannya seumur hidup. Kamu tidak boleh menandatangani. Jadi kamu sendirian hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Kakek, apa kamu gila? Bagaimana kita bisa menandatangani perjanjian yang tidak adil seperti ini? Jangan tanda tangan. Kamu pikir kita bisa lolos hari ini? Dia hanya punya 30% saham. Kakek masih punya 35%. Wanita ini tidak bisa menjadi penguasa perusahaan Jiang. Baik, kakek, aku mendengarkanmu. Wanita gila, ambil ini dan pergi. Berani-beraninya kamu memukulku? Menurutku mulutmu kotor. Ayo potong kaki ketiga Jiang Lian untukku.
Shen Qingwu, kamu tadi bilang jangan membunuh. Kenapa sekarang kamu menarik kembali? Aku hanya bilang aku tidak membunuh orang. Aku tidak bilang aku tidak mengebiri. Lakukan. Lepaskan aku, Shen Qingwu, kamu gila. Lepaskan aku, Jiang Lian. Gila, kakek, selamatkan aku. Gila, kakek, tolong aku. Jiang Lian. Cepat, bantu tuan muda ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Semua yang kau mau sudah diberikan. Apalagi yang kau mau? Keluarga Jiangmu tidak pernah ada hubungannya dengan politik. Bagaimana kau bisa terlibat dengan orang-orang ini? Ingin tahu? Kalau begitu pulang dan tanya kakekmu. Selamat kepada tuan rumah karena menyelesaikan tugas menampar penjahat hadiah. Lengan kanan pelat 80%, kekuatan inti pelat 60%, kaki peleras 80%. Kekuatan lengan kanan bertambah 80%, kekuatan inti bertambah 50%, 20% lebih banyak dari saat dikumpulkan sebelumnya. Sistem berfungsi. Menambahkan penampar penjahat lainnya. Kepala, Tuan Jiang Kepala Geng Songshan pewaris Tuan Aliansi Jalan Benar. Sekarang diberi hadiah, saham Jiang Group 51%, berkas kriminal rahasia tingkat tinggi keluarga Jiang. Berkas kriminal, rahasia tingkat tinggi, keluarga Jiang. Karena Tuhan menganggap 3 tahunku terlalu menyedihkan, maka semuanya dilikuidasi. Adapun keluarga Shen itu, awalnya demi orang tua pemilik asli, aku tidak ingin membunuh mereka semua. Aku tidak menyangka pengepungan malam ini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Maka jangan salahkan aku jika aku berbalik. Tugas baru dirilis, minta tuan rumah menampar muka penjahat keluarga Shen. Setelah berhasil, kamu akan menerima hadiah besar. Oke. Halo, aku Shen Qingwu. Aku akan pergi ke rumah Shen untuk menagih besok pagi. Halo, aku Shen Qingwu. Besok pagi aku akan ke rumah Shen untuk menagih utang. Ya. Siapa itu? Shen Qingwu. Tidak berhasil. Tidak apa-apa. Ayah, ada kendala. Kalau begitu ada kendala. Aku sudah menghubungi orang-orang dari geng Qinglong. Orang itu jauh lebih tangguh dari sheriff. Jika Shen Qingwu berani datang besok, aku akan membuatnya menyesal karena menghadang pintu keluarga Shen kita. Terima kasih atas bantuan tadi. Jika ada keperluan di masa depan, hubungi aku langsung. Sama-sama, Dermawan. Ini sudah menjadi kewajibanku. Aku sudah mendapat kabar sebelum datang. Nona Shen, dia adalah satu-satunya pewaris yang ditinggalkan oleh pemimpin kita sebelumnya. Mulai sekarang, Nona Shen adalah pemimpin aliansi jalan benar kita. Sambut pemimpin. Sambut pemimpin. Baiklah, ayo pergi. Kedepannya aku akan lebih sering ke aliansi jalan benar kalau ada waktu. Kalau begitu kami pergi. Cubai, kau bisa bertahan. Aku bisa bertahan, hei. Cubai. Kau bilang keluarga Shen mempekerjakan orang dari geng Qinglong untuk menghadapiku? Ya. Mengerti. Keluarga Shen, kalian benar-benar mencari mati. Kalau ada urusan, pergilah bekerja. Aku baik-baik saja. Kenapa buru-buru? Ketakutan itu tidak menakutkan. Menunggu ketakutan itulah yang menakutkan. Aku akan membuat mereka bergadang semalaman karena ketakutan. Kakek kau bilang Shen Qingwu tiba-tiba meneleponmu tadi malam. Mungkin sudah tahu kami terlibat dalam pemukulannya tadi malam. Belum tahu semuanya, jangan panik. Bisa tidak panik? Ayah, bukannya kau tidak melihatnya Shen Qingwu? Wanita itu sangat kuat seolah satu tangan bisa mencekik kita sampai mati. Oh, baiklah.
Ayah dan aku sama-sama tahu ini bukan mengundang Qing Longgang yang paling kuat di Kyoto untuk membantu. Itu dia. King Longgang adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Kyoto. Shen Qingwu, wanita gila itu bisa bertarung lagi. Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan King Longgang. Bibi keempat benar. Banyak orang di sana. Ibu, apa yang kau takutkan dia lakukan? Dasar anak nakal, berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Ibumu ini, bukankah aku takut kalau lelaki tua itu pergi dengan tim keamanan tadi malam. Tidak bisa menyelesaikannya dengan dia. Mungkin ada yang salah. Baiklah. Shen Qingwu bisa bertarung lagi. Dia juga tidak punya 3 kepala dan 6 lengan. Bahkan bukan tandingan King Longgang. Apa yang kalian takutkan? Kakek, benar dari waktu yang disepakati Shen Qingwu sudah 10 menit. Menurut itu, Shen Qingwu, wanita gila itu pasti tahu bahwa dia takut, tidak berani datang. Benar. Bagaimana jika dia bisa bertarung sebagai wanita? Benar, dia pasti takut datang. Siapa bilang aku tidak akan datang? Siapa bilang saya tidak berani datang? Shen Qingwu tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Bukan nenek yang berhutang dan tidak membayar. Apa yang saya takutkan? Shen Qingwu, ini masih keluarga Shen. Kamu membawa 2 orang luar. Apa ini? Oh, maaf. Lupa memperkenalkan kalian. Ini seorang pengacara, khusus datang untuk bernegosiasi denganmu, untuk mengambil kembali properti keluarga Shen saya. Ini akuntan perusahaan, akun apapun yang lewat di matanya, tidak satupun angka desimal yang salah. Shen Qingwu, apa maksudmu kilingan itu? Apa kamu takut kami akan menipu semua ini? Kamu salah, saya tidak takut kamu akan menipu. Saya khawatir kamu sangat bodoh. Saya sudah menjelaskan semuanya 2 hari lalu, jika kamu berani bicara omong kosong hari ini. Seperti cangkir teh ini. Apa UPmu mengancamku salah lagi? Saya tidak hanya mengancammu, saya memperingatkan. Aku memperingatkanmu. Tapi bagaimana jika kita tidak membayarnya? Tergantung seberapa keras kepalamu, tapi tinjuku masih keras. Shen Qingwu, kita semua keluarga. Apa kau akan bermusuhan dengan kami semua? Keluarga? Kalian semua, hama penghisap darah yang menghisap ayahku selama puluhan tahun. Enak saja bicara soal keluarga padaku. Kau, Qingwu, ini rumit. Aku perlu bicara dengan ayahmu. Dengan ayahku, kurasa kau melihat bakti ayahku. Kau ingin memanfaatkan darah daging sendiri untuk menghadapiku. Sayangnya, sekarang akulah yang memegang kendali keluarga Shen. Jadi, jangan buang waktumu. Shen Qingwu, beraninya kau bicara seperti itu pada kami? Apa masih ada orang tua di matamu? Orang tua, kalian tidak membayar hutang. Bersama keluarga Shen menghadapi keponakannya sendiri. Kalian yang hanya cucu pantas bicara soal keluarga? Apakah itu pantas? Shen Qingwu, apa kau gila? Aku seharusnya sudah gila berurusan dengan sampah sepertimu. Kalau tidak, supaya kau tidak bisa membedakan siapa raja besar dan raja kecil. Bagaimana kau tahu itu? Tidak ada dinding yang tidak berlubang di dunia ini. Apalagi kau mencari orang-orang pengecut dari keluarga Shen itu. Sekelompok orang yang tidak punya ambisi. Pengacara, berikan mereka apa yang sudah kusiapkan untuk mereka. Biarkan mereka menandatanganinya untukku. Siapa yang tidak mau menandatangani hari ini, jangan biarkan satupun dari mereka keluar. Tuan Shen, tanda tangani ini. Tanda tangani, jangan. Ayah, kau tidak bisa menandatangani ini. Jika kau menandatangani, kita bahkan tidak punya tempat tinggal. Benar, Ayah, kita tidak bisa. Hentikan tinta. Kau awalnya mendapatkan semua ini dari ayahku. Mengapa kau kuasai tidak memberikannya? Kakek ini tidak akan pernah bisa dikembalikan padanya. Shen Qingwu, aku bilang padamu, ayahmu memang sudah memberi kita banyak selama ini. Tapi sejak dia memberi, itu milik kita. Ya, itu milik kita. Untuk mengambilnya kembali kecuali kau bunuh kami semua. Aku sudah melihat yang tak tahu malu. Aku belum pernah melihatmu setidak tahu malu ini. Menyetir mobil orang lain, tinggal di rumah orang lain, lalu jadi miliknya sendiri. Cukup. Cukup apa, Pak Tua? Aku sudah menahanmu lama sekali. Kalau bukan demi orang tuaku, aku ingin kau menjalani masa tuamu dengan tenang. Tapi kau malah memaksakan diri. Setengah dari tanah sudah terkubur. Kau ingin aku mendahuluimu? Ayo. Shen Qingwu berian kau tahu. Untuk apa kau akan tahu nanti? Pindahkan setiap bata di sini untukku, setiap rumput dikosongkan untukku ya.
Jangan biarkan mereka memindahkan. Ya kakek, pindahkan dan semuanya berakhir. Bukankah kau memanggil geng Qinglong? Tolong panggil mereka ke sini. Benar, kakek. Shen Qingwu, saya sudah lama sebelum kamu datang. Saya sudah menghubungi orang-orang Qinglong Gang. Mereka akan segera tiba di sini. Tetapi jika kamu pergi sekarang dan berjanji tidak akan menagih uang itu kembali, saya berjanji Qinglong Gang tidak akan datang. Maaf, King Longgang. Qinglong Gang adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Kyoto. Tidak ada yang berani menantang. Saya sarankan kamu lebih baik nurut sama kami. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Akulah yang menasihatimu untuk lebih sadar. Jika kamu kesal dengan apa yang terjadi tadi malam, maka kami bisa meminta maaf padamu. Lucu, untungnya orang tuaku tidak datang. Kalau tidak, dia akan melihat kalian satu persatu berusaha tidak membayar uang itu. Keburukan dari perhitungan kalian. Cucuk matamu sendiri. Kamu! Jangan main-main denganku, kamu akan mati sekarang. Jika kamu akan mati sekarang, aku juga bisa mengirimimu peti matinanmu yang bagus. Pada zaman kuno, ini adalah kehormatan kaisar. Ini dia. Ini terlalu murah untukmu. Aku akan membunuhmu, anak durhaka. Shen Qingwu, beraninya kau menyerang kakekmu? Beraninya kau melakukan sesuatu pada kakekmu? Aku kurang banyak baca. Jangan memanipulasiku dengan moral. Bukankah kau bilang tadi mencari seseorang dari geng naga emas? Jika mereka tidak datang, aku akan terus bergerak. Karena kau mencari mati, maka akan aku kabulkan. Mencari mati? Kurasa kaulah yang mencari mati. Kau sujud 9 kali pada geng Qinglong, dan aku ucapkan sepatah kata. Aku bisa membuat mereka semua berlutut untukku. Kukira kau hanya sombong dan sewenang-wenang. Tak kusangka hari ini kau setinggi itu. Bahkan orang-orang geng Qinglong bisa kau panggil seperti semut. Baiklah, kalau begitu, maka akan aku penuhi. Maka tolong penuhi aku. Kalian semua. Tuan Shen, siapa di antara mereka yang berani menantangmu? Aku. Dasar gadis kurang ajar. Tidakkah kau tahu aku melindungi keluarga Shen? Beraninya kau? Kenapa wanita ini terlihat akrab? Mau aku potong-potong pakai pisau biar kamu ingat lama? Ternyata kamu, wanita yang bergabung dengan Dewan Direksi Shen Group. Kamu punya ingatan yang bagus. Maaf, Nona Shen. Kami tidak tahu yang kami hadapi hari ini adalah Anda. Kalau tahu, kami tidak berani datang. Tadi kan kamu bilang mau bacok aku? Tidak berani, tidak berani. Ini semua salah paham. Mohon ampuni kami, Nona Shen. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Ajari keluarga mereka sebuah pelajaran. Perintah Nona Shen, itu tugas kami. Sialan, kamu hampir membuat kami mati. Tidak, Tuan Long. Apa yang kau lakukan? Apa kau lupa? Kamu menerima bakpao dari kami pada awalnya. Kalau aku tidak makan bakpao dari keluarga Shen kalian, aku akan membunuhmu sekarang. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Sial, semua sampah yang tidak tahu terima kasih. Aku malu mengakui aku tidak tahu terima kasih. Aku malu banget ngomong kalau aku nggak bersyukur. Tuan Long, ada apa? Kamu demi wanita ini lakukan ini pada kami? Iya, diam sekarang. Aku bilang, ini adalah seseorang yang bahkan aku tidak berani macam-macam. Kalian bodoh. Beraninya kalian menuduh. Satu kata lagi, potong lidah kalian dan berikan ke anjing. Nona Shen, menurutmu apa ini baik-baik saja? Kenapa kamu tidak bicara? Bukankah tadi gila? Kami juga tidak tahu. Geng Qinglong juga takut padamu? Terlalu banyak orang yang takut padaku, jauh dari yang bisa kamu bayangkan. Sekarang bisa aku lanjut, jika ada siapapun, cari seseorang yang bisa menghentikanku. Aku akan bersihkan satu persatu, Qingwu. Kamu bisa menghabiskan uangmu untuk mobil dan rumah. Uang mereka habis. Aku benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Jadi kamu hanya mengambil barang orang lain satu persatu, mencoba membunuhku lagi demi barang-barang ini. Oke, aku sudah lama main-main denganmu. Aku juga lelah. Jika tidak ada yang bisa menghentikanku, maka kita akan terus bergerak. Oke, aku sudah lama bergelut denganmu. Aku juga lelah, karena kamu tidak mau memberi dengan inisiatif. Kalau begitu, aku ambil sendiri. Oh, tidak. Bagaimana cara aku mengambilnya? Ambil. Aduh, sudah berakhir. Semuanya berakhir. Berdasarkan investigasi akuntansi, dari tahun 1964 hingga hari ini, 3 November 2025, keluarga Shen dari Shen Chongjun hingga berbagai alasan
Total mobil, rumah, obligasi, uang tunai, perhiasan dikonversi menjadi RMB non juale muliku di 17,7 sen dan 1 sen. Menurut pasal 328 Hukum Negara kita, penerima bertindak dengan berbagai cara. Biaya yang dibebankan kepada para pihak, kamu bisa meminta pengembalian dana. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menampar penjahat keluarga Shen. Sekarang dapatkan hadiah berikut. Hak arbitrase garis keturunan keluarga Shen. Silsilah telapak tangan satu kata bisa menentukan kedekatan. Utang karma, seluruh dunia berutang padamu dengan bunga. Surga mengambilnya untukmu. Kutukan api karma. Kau ucapkan satu kata api karma bakar. Keberuntungannya bakar hatinya. Mulai hari ini, kamu adalah Tuhan di dunia ini. Jari-jari keren ini apa aku bisa mendapatkannya hanya dengan menampar keluarga Shen? Peringatan, jika tuan rumah tidak menyelesaikan tugas sistem lain kali, hadiah juga akan ditarik satu persatu. Masih ditarik kembali? Bukankah ini menipuku? Sudah berakhir, semuanya berakhir. Berhenti. Kosong. Ayo pindah ke tempat lain. Masih mau pindah, Shen Qingwu? Anak durhaka, bagaimana keluarga Shen bisa memiliki sampah sepertimu? Omong-omong, ada hal penting yang kau ingatkan padaku. Aku hampir lupa. Usir orang tua ini dari silsilah keluarga Shen untukku. Semua anggota keluarga Shen yang hadir mengusirku dari silsilah dan potong tangan dan kaki mereka. Termasuk anjing itu. Ya Shen Qingwu, kenapa kau mengusir kami dari silsilah keluarga Shen? Karena akulah yang bisa mendominasi segalanya di keluarga Shen. Saudara-saudara, Lao Shen, kami menerima perintah dari kepala keluarga. Mulai sekarang, kau akan diusir dari keluarga Shen. Mulai sekarang, kau tidak bisa lagi menyebut dirimu Shen. Oh, selesai. Tetua. Lahir. Meskipun itu untuk orang tua pemilik asli, aku melampiaskan amarah. Tapi aku tidak tahu apakah mereka akan menyalahkanku, menyakiti keluarga Shen tanpa izin. Meskipun itu untuk orang tua pemilik asli, aku melampiaskan amarah. Tapi aku tidak tahu apakah mereka akan menyalahkanku, menyakiti keluarga Shen tanpa izin. Ibu dan ayah membawakanmu makanan kesukaanmu, ini dia. Qingwu, aku dengar kamu pergi ke rumah lama kemarin. Aku berdebat dengan pamanmu dan yang lainnya. Oke, aku tidak menyangka mereka tahu secepat ini. Bagaimana kamu bisa melakukannya sendirian? Kamu seharusnya memanggilku dan ibumu, meskipun orang tuaku semakin tua, tapi kemampuan tempur kami tidak lemah dulu. Ayahmu juga pria yang bisa membunuh sapi dengan satu pukulan. Ayah, ibu, bukannya kalian biasanya paling mendengarkan kakek? Dan begini masalahnya ya. Tapi jika mereka berani mengganggu putriku, jangan bilang aku bertengkar dengannya. Bahkan membuat lubang di langit, aku tidak akan ragu. Putri bodoh, kenapa kamu masih menangis? Tidak. Aku cuma kena pasir di mata. Putriku, ini semua salah ibumu karena tidak merawatmu dengan baik selama ini. Kami tahu persis apa yang terjadi di keluarga Shen. Urusan pelopor ini, biarkan ibu dan ayah yang melakukannya ya. Ibu, berhenti bicara. Keluarga Shen semuanya binatang buas yang makan manusia dan tidak memuntahkan tulang. Apa yang kalian lakukan dengan ayah? Hanya raja iblis sepertiku yang bisa. Bagus. Bagus sekali. Putriku sudah dewasa. Dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bu, aku tidak hanya bisa melindungi diriku sendiri sekarang, tapi juga melindungimu. Oh ya nak, Subai, tadi malam karena kamu masih terbaring di bangsal, kamu tidak boleh melupakan mereka. Jangan khawatir ibu dan ayah, aku tidak hanya membawakanmu, aku juga membawakannya untuknya. Oh, aku pergi dulu. Oh, bagus. Ayo, orang itu setia padamu. Bagus, kali ini putri kita akhirnya mendapatkan tempat yang baik. Ya. Qingwu, kenapa kamu di sini? Kamu terluka parah demi aku. Jika aku tidak datang, itu berarti tidak punya perasaan. Lihat, aku bawakan bakso favoritmu.
Qingwu, aku tidak menyangka kamu ingat bakso favoritku. Kamu baik sekali padaku. Aku juga tidak ingin tahu, tapi sistem tahu segalanya tentang kalian masing-masing. Sepertinya aku tidak tahu. Makanlah cepat, nanti tidak enak kalau sudah dingin. Oke. Hei, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Aku ingin kamu menggunakan namaku sekarang untuk akuisisi grup Jiang. Aku sudah mengirim file ke emailmu. Oke. Hei, makan pelan-pelan. Tidak ada yang merebutmu. Zhou Shubai, pergi dari sini. Zhou Shubai, keluar dari sini. Tuan rumah segera mengeluarkan tugas jahat untuk menampar muka. Wanita yang hadir, selama Anda berhasil menampar muka, Anda bisa mendapatkan hadiah kotak buta. Jangan bilang lebih awal. Ternyata ini Ibu Zhou Shubai dan kekasih. Bukan kekasih, wanita itu serakah akan ketenaran dan kekayaan, mengandalkan Ibu Zhou Shubai yang memanjakannya. Aku ingin menikahi Zhou Shubai. Oke, begitu. Kamu adalah orangnya wanita gila yang merayu anakku. Bu, ini Qingwu. Diam kamu, kecuali wanita gila di matamu ini, apakah masih ada ibu di matamu? Lihat dirimu, aku membuat diriku seperti ini demi dia. Jika rumah sakit tidak meneleponku, aku masih tidak tahu. Ya, Kak Shu, bagaimana bisa kamu menyembunyikan ini dari Tante? Ini sudah keterlaluan. Diam kamu. Bu In, salahku tidak memberitahu ibu, tapi aku melakukannya dengan sukarela. Ini tidak ada hubungannya dengan Qingwu. Kamu bilang sukarela? Oh, baiklah, baiklah. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu hari ini. Pulanglah denganku segera. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah melihat wanita ini lagi. Kukatakan Tante, ada apa denganmu? Demi Shubai, tidak apa-apa jika kau panggil aku wanita gila. Kau tidak lihat dia penuh luka sekarang, biarkan dia keluar rumah sakit sekarang. Kau biarkan dia mati? Kau panggil aku Tante. Kamu panggil aku apa, Tante? Bagaimana? Kamu kan Ibu Asahibai, apa salahnya aku panggil kamu Tante? Kalau kamu tidak suka, aku tetap panggil kamu Tante. Dasar gadis gila dan tidak sopan. Lihat saja kalau aku bunuh kamu hari ini. Aduh. Shubai, kamu tidak apa-apa? Bu, sudah cukup masalahmu? Shubai, bagaimana kau bisa berkata seperti itu pada ibumu? Ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu. Apa itu demi kebaikanku? Atau demi kekayaanmu kamu tahu semuanya? Bagaimana kau bisa berkata begitu? Hei, bagaimana kalau aku memang demi kemuliaan dan kekayaan? Kamu adalah kepala keluarga Zhou saat ini. Dari segi identitas dan penampilan, mana mungkin Xiao Xiao kalah dari wanita ini? Kamu bahkan tidak peduli pada keluarga Zhou demi wanita ini. Apa yang kamu tahu hanya soal cinta? Hei, jelaskan, aku tidak jatuh cinta padanya. Kamu masih punya muka untuk berkata begitu. Kalau bukan karena dirimu, bagaimana anakku bisa seperti ini? Aku bilang ya, keluarga seperti keluargamu, Shen Hu, jangan pernah masuk ke pintu keluarga Zhou selama hidupku. Bu, aku tidak pernah meminta apapun darimu sejak kecil. Hanya soal pernikahan dan cinta. Aku ingin bisa memilih sendiri. Apa maksudmu? Apa mungkin kau benar-benar ingin menikahi wanita ini? Ya, benar. Aku adalah Ai Qingwu. Apapun alasannya dalam hidup ini tidak bisa memisahkanku dari Qingwu. Selain itu, aku tidak akan pernah menikahi wanita lain selain Qingwu. Dasar anak durhaka. Kau anak durhaka. Bu, lakukan saja. Oke, karena kamu harus bersama wanita ini. Jangan akui aku sebagai ibu. Jangan kembali ke rumah Zhou. Ibumu sudah pergi. Qingwu, maaf sudah menyusahkanmu tanpa sengaja. Tapi selama aku di sini, aku tidak akan biarkan ibuku menjadi penghalang di antara kita. Bukan, maksudku aku belum menampar muka penjahat kamu yang akhiri pertempuran. Hadiah sistemku. Hadiah sistem? Itu adalah
Terdeteksi bahwa Anda tidak menyelesaikan tugas menampar wajah. Ambil kembali mantra api karma. Harap berusaha lagi lain kali. Hei sistem, jangan pergi. Jangan potong hadiahku, hei. Qingwu, hadiah sistem apa yang kamu bicarakan? Aduh, kedepannya akan ada situasi menampar penjahat. Minggir, biar aku yang urus. Jangan berantakan. Qingwu, aku tahu kamu kasihan padaku, ingin melindungiku. Tapi sebagai laki-laki aku harus berani berdiri di depanmu. Aku tahu kamu sangat menyukaiku, tapi kita tidak bisa bersama. Kenapa? Apa salahku? Kamu bilang padaku, aku bisa mengubahnya. Tidak ada yang buruk, hanya... Tidak ada yang buruk, hanya... Apa yang harus aku katakan? Mengatakan aku bukan dari dunia ini, aku akan mati. Katakan saja aku benar-benar gila. Oh, lagi pula aku bilang tidak, tapi tidak. Apakah kamu membenciku? Benci, aku tidak benci. Qingwu, itu besar arti saya bisa menerimaku. Aku tahu kamu belum mencintaiku. Tapi aku bisa menunggu, tidak peduli berapa lama aku akan. Bisakah kamu menunggu selama yang kamu mau? Jika aku tiba-tiba menghilang, kamu tidak bisa menemukanku. Maka aku akan terus mencari. Tidak bisa menemukan, aku akan terus menunggu. Aku percaya ketulusan bisa menggerakkan langit. Halo? Rencana Nona untuk mengakuisisi grup Jiang Tuanzhou Shubai telah menyelesaikannya untukmu dan memberikan seluruh saham keluarga Jiang semua atas namamu. Apa? Kamu membeli seluruh grup Jiang dan atas namaku? Aku tahu kamu sangat membenci keluarga Jiang. Jadi dengan cara menggunakan ekuitas memaksa mengakuisisi grup Jiang. Aku ingin memberimu kejutan, tapi ternyata tidak. Ya Tuhan, bukan hanya hadiahku hilang dan hadiahnya terbalik. Kamu benar-benar bintang sialku. Beginilah terus, bagaimana aku bisa bertahan di dunia ini? Qingwu, bangun Qingwu, ada apa denganmu? Dokter.